Terima kasih masih bersama kami dan kita kembali akan berbincang bersama Ketua Basnas RI Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Prof, terima kasih Prof masih bersama kita Prof. Nah, tadi Prof pertanyaannya Prof, bagaimana mewujudkan transparansi untuk kembali memberi trust masyarakat kelas menengah nih Prof? Ya, yang pertama kita perlihatkan program-program kita. Dan kita juga tunjukkan hasil dari program-program tersebut. Yang kedua tentu saja web kita itu terbuka. Kita juga mengupload semua program, baik mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusian. Kemudian yang ketiga, kami seringkali mengadakan pertemuan dengan para muzaki di satu tempat gitu, kami beberkan semua program-program dan alhamdulillah itu juga bisa menambah kepercayaan teman-teman juga. Dan yang utama lagi kami juga selalu terbuka dengan KIP misalnya. KIP kemarin kami mendapatkan kepercayaan lembaga paling informatif nomor 2 se-Indonesia. Paling informatif. Paling informatif. Jadi juara satunya kalau tidak salah Bawaslu, kemudian yang kedua saya, yang lain-lain Basnas. Jadi kami dianggap sebagai lembaga paling informatif. Nah, yang kemudian juga kami terukur dengan ISO, terukur dengan SOP yang kita punya, dan insya Allah juga terukur dengan kantor akuntan publik KAP dan juga oleh Irjen. Nah, itu yang sementara ini kami lakukan, sehingga upaya kami untuk terus transparan karena kami menyadari betul bahwa apa yang kami lakukan ini dilihat banyak orang, dan apa yang kami lakukan ini akan mendapatkan kepercayaan banyak, sekaligus akan mendapatkan pengumpulan banyak kalau dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat ya. Yang juga ini Prof, masyarakat perbincangkan ini mengenai alokasi penyaluran zakat Prof. Berapa yang untuk asnaf fakir yang urusannya dengan nyawa dan perut, kemudian berapa biaya operasional dan hak pengurus amil untuk alokasi anggarannya itu Prof? Sekarang ini kami perbanyak, dulu itu lebih banyak untuk kemanusiaan. Tapi sekarang ini 50% untuk kemanusiaan, 50% untuk pemberdayaan. Bahkan tahun terakhir ini pemberdayaan 60%. Artinya bahwa yang kita sasar adalah untuk fakir miskin. Dalam rangka untuk fakir miskin itu ada beberapa program, ada skema, ada prioritas-prioritas. Misalnya aja ada beasiswa. Kemudian beasiswa ini banyak, baik itu beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Beasiswa dalam negeri itu baik untuk siswa ataupun mahasiswa dan santri. Jadi Ma'had Ali, banyak sekali Ma'had Ali, lebih dari hampir 100 Ma'had Ali yang sudah kerjasama dengan kami untuk mendapatkan beasiswa itu. Kemudian beasiswa untuk santri yang akan menuju perguruan tinggi, kemarin kurang lebih sudah 15.000 anak yang 15.000 ya kita kasih beasiswa untuk bimbel masuk ke perguruan tinggi, dan alhamdulillah rata-rata mereka bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus-bagus. Kemudian ada beasiswa yang untuk mereka yang sudah di perguruan tinggi. Kita sudah lebih dari hampir 200 perguruan tinggi yang kerjasama dengan Basnas. Yang mahasiswanya mendapatkan beasiswa. Kemudian ada beasiswa yang kita sebut dengan cendekia Basnas. Jadi BCB atau beasiswa cendekia Basnas itu bisa kami lakukan sendiri, misalnya di Bogor, di beberapa sekolah Basnas, dan juga untuk para siswa. Ada juga beasiswa untuk luar negeri, misalnya di Mesir yang cukup banyak, atau di Timur Tengah yang kami jatah kemarin 1.000 beasiswa. Ada juga yang di Moskow, ya, ada 184 mahasiswa, kemudian juga ada di Malaysia cukup banyak, ada yang di India, ada yang di Inggris, dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa kita mencoba untuk memberikan bantuan beasiswa itu dalam rangka mengentasan kemiskinan, karena
kami punya keyakinan mereka yang kuliah, mereka yang mendapatkan pendidikan yang baik, maka secara tidak langsung juga akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu yang selama ini kita harapkan begitu. Ada juga beasiswa yang kita kelompokkan menjadi beasiswa khusus, misalnya mereka yang mengkaji tentang zakat infak sedekah. Di UIN Jakarta kami punya beberapa kelas, di UIN Yogyakarta juga sudah mempunyai beberapa kelas. Itu contoh-contoh bagaimana kita mengentaskan kemiskinan itu. Dan tadi yang kami sebutkan ada YET Auto, ada ZCD, ada ZET MAT, ada Basnas Microfinance Desa, ada Zakat Microfinance berbasis Majelis Taklim. Jadi kalau Basnas Microfinance berbasis masjid misalnya, di situ ada jamaah yang miskin, mereka ingin berusaha di kampung tersebut, kita bantu 150 juta satu masjid, dibagi 50 orang, artinya masing-masing 3 juta untuk usaha. Itu macam-macam usaha yang mereka lakukan. Ada laundry, ada yang digunakan untuk ojol, atau mereka pinjam sebagai uang muka. Kami perbolehkan selagi memang betul-betul untuk usaha. Dan kebanyakan itu bagus, sekaligus setiap Jumat mereka ketemu untuk melaporkan dari apa yang mereka lakukan, sehingga kami bisa membina jamaah dan sekaligus juga bisa membina ekonomi jamaah masjid tersebut. Di Basnas Microfinance berbasis desa atau BMD juga demikian. Kalau BMD ini cukup besar, saya lupa berapa yang sudah kami berikan di BMD, tapi cukup banyak. Di BMD itu kita kasih bantuan 1 miliar. Yang di situ bisa digunakan di satu kawasan tersebut untuk berusaha. Yang sedang kami jalankan sekarang ini, yang dalam proses itu Basnas Microfinance berbasis pasar. Karena kami yakin bahwa sekarang ini begitu banyak pinjol-pinjol yang menjerat mereka, dan rentenir-rentenir yang memang perlu bantuan. Perlu kita basmi rentenirnya itu, yang peminjam-peminjam ini perlu bantuan. Karena beberapa kali kami kunjungi mereka, sehari misalnya pagi meminjam 200.000, siangnya mereka juga harus membayar 200, sudah harus membayar 220.000. Itu yang terjadi. Hanya selang beberapa jam itu sudah harus membayar demikian. Itu jadi fasilitasi Basnas untuk dibantu. Kami coba itu, walaupun kami masih sangat terbatas tentu saja. Tapi harapan kami nanti kalau perolehan Basnas itu besar, itu prioritas. Pedagang-pedagang ini menjadi prioritas. Baik, Prof, itu kan sebuah program-program yang sangat luar biasa ya, Prof. Tapi ini benar atau salah statement ini, Prof, bahwa penyaluran alokasi zakat Basnas, porsi dananya besar di biaya operasional dan hak pengurus atau Asnas Fisabilillah dan Amil mengambil besar. Benar nggak itu? Saya yakin tidak benar. Tidak benar. Saya yakin tidak benar. Karena begini, penyaluran itu sudah pasti banyak. Untuk fakir miskin sudah banyak-banyak. Kalau untuk operasional sesuai dengan hak amil, penggunaan hak fisabilillah itu digunakan dalam rangka untuk koordinasi, untuk dakwah zakat, untuk koordinasi nasional. Contoh, Basnas Pusat ini kan membawahi seluruh Indonesia. Sehingga dengan begitu perlu dana khusus, karena kalau menggunakan operasional mungkin tidak cukup. Oleh karena itu memungkinkan kalau menggunakan dana fisabilillah, karena ini tugasnya dalam rangka untuk pengembangan zakat di daerah-daerah tersebut. Demikian juga yang sabilillah betul, yang dalam rangka untuk membantu ormas, membantu sekolahan dan lain sebagainya, itu kan menggunakan dana-dana fisabilillah. Tapi yang digunakan untuk amil sendiri, baik itu yang dana operasional dan dana sabilillah itu kecil sekali. Nah, kalau kemudian ada rumor
melebihi dari apa dana penyaluran untuk fakir miskin pasti tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Berarti tidak benar juga bahwa ada alokasi yang berputar di ekosistem pengelola saja begitu. Tidak benar itu. Enggak. Jadi tidak mungkin karena begini. Pola kami di Basnas itu kan in out, masuk dan keluar. Tidak boleh ada investasi. Ya. Investasi itu hanya diperbolehkan kalau itu dilakukan oleh mustakik. Jadi contoh, sekarang ini kami banyak sekali memberikan bantuan untuk balai ternak. Banyak balai ternak yang sudah kita bantukan. Kelompok-kelompok mustakik untuk mengurus kambing, mengurus ayam, mengurus sapi itulah yang kami anggap bisa diinvestasikan asal yang menangani itu mustakik. Jadi bukan pengurus Basnas. Tidak diperbolehkan bagi Amil mengurus itu dan kemudian mendapatkan keuntungan dari situ tidak diperbolehkan. Artinya bahwa Amil itu tidak mendapatkan hak untuk melakukan investasi atau dijadikan bisnis gitu. Dijadikan sama sekali tidak boleh. Itu in out. Ini pola yang kami lakukan. Sehingga pasti habis. Dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan itu pasti habis. Yang kedua, apa yang kami lakukan ini didasarkan kepada semua hasil keputusan-keputusan bersama. Jadi misalnya aja kita akan menyalurkan, kita mendapatkan berapa, akan menyalurkan berapa, polanya seperti apa, itu berdasarkan pada keputusan bersama. Ya, jadi ada 2 rapat di tempat kami, rapat pimpinan dan rapat manajemen. Jadi tidak ada satupun kegiatan yang dilakukan di Basnas ini tanpa ada keputusan bersama. Sehingga dengan begitu tidak mungkin ada perselingkuhan di situ, ada orang memanfaatkan dana untuk dirinya sendiri. Karena in out tadi ya. Ya, in out tadi. Itu saja. Kadangkala kita juga berpikir ini kok kita sudah berjanji akan membantu ini, tapi ternyata masih kurang. Kita carikan. Telepon kanan kiri misalnya dengan beberapa UPZ yang ada, bisa tidak membantu ini. Itu yang kami lakukan, sehingga kalau tadi ada rumor dana fisabilillah digunakan oleh Amil, terutama sekali dalam rangka untuk investasi atau untuk menambah kesejahteraan, itu pasti tidak. Tidak ya? Ya, pasti tidak. Nah, yang dilakukan adalah kalau toh menggunakan dana fisabilillah itu dalam rangka untuk koordinasi nasional dan juga dalam rangka untuk memberikan kepastian tentang literasi dan dakwah zakat. Tetapi dana fisabilillah juga lebih banyak digunakan untuk membantu ormas, untuk membantu misalnya MUI, NU, Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya itu menggunakan istilah kami dana fisabilillah. Demikian juga yang bantuan-bantuan sekolahan, pesantren itu menggunakan istilah kami menggunakan dana fisabilillah. Karena memang mereka bergerak di situ. Ya. Jadi tidak bergerak di tempat sebagai mustakik yang fakir miskin enggak. Tapi mereka bergerak fisabilillah dan itu lebih utama dalam pandangan kami untuk kami memberikan penyaluran tersebut. Baik, Prof, saya juga tertarik nih Prof dengan yang Prof sampaikan tadi bahwa penyaluran zakatnya bisa membantu masyarakat dalam kondisi yang kesulitan. Kita tahu bahwa belakangan kan banyak juga informasi tentang masyarakat yang terkendala dari segi pendidikan, kemudian terjerat pinjaman online tadi yang Prof sampaikan. Nah, ini apakah prosedurnya itu sudah diketahui masyarakat sehingga bisa ini loh ada salah satu dari pemerintah layanannya adalah Basnas juga bisa. Ada. Itu kita terbuka, bisa terbuka mengajukan, tentu saja nanti ada verifikasi. Ada verifikasi dari teman-teman di sini kan, verifikasinya canggih. Ini apakah modus atau enggak itu sudah tahu teman-teman itu. Ini sungguh-sungguh. Berarti ada aplikasi atau? Di samping aplikasi juga ada cek langsung. Cek langsung kepada yang bersangkutan, sehingga dengan begitu dipastikan dana itu diberikan kepada orang yang tepat.
Berarti datang ke Basnas masing-masing daerah ya, Prof? Ada yang datang ke Basnas, kemudian kami cek. Kadang juga ada misalnya viral. Ini terjadi kelaparan di sini atau ada orang yang sekian hari tidak makan. Kami selalu minta supaya langsung dicek ke lapangan. Kalau memang itu betul, kami minta langsung dibantu. Itu banyak sekali. Kalau di berita-berita seringkali ada begitu kan seringkali berita-berita. Kemudian kita posting di grup. Pasti kami posting siapa aja yang menemukan itu, kemudian kami posting di grup untuk segera dibantu. Untuk mempercepat bantuan itu kami menggunakan Basnas daerah. Basnas daerah apakah di kabupaten kota atau di provinsi, mereka bergerak dulu. Nanti bantuan kalau memang cukup besar ya dimintakan ke pusat. Tapi kalau tidak ya berarti diselesaikan di daerah masing-masing. Meskipun sebenarnya masyarakat membutuhkan bisa disalurkan oleh pemerintah melalui bantuan sosial ya, tapi Basnas pun juga sebenarnya masyarakat juga bisa didampingi oleh Basnas juga ya, sangat bisa. Bahkan selalu kami katakan kalau ada orang merasa kelaparan dan tidak ada jalan lain, datanglah ke Basnas. Karena khawatirnya masyarakat hanya tidak tahu informasinya saja ya, Prof? Ya mudah-mudahan ini didengar oleh masyarakat ya. Yang himbauan kami kalau ada orang kelaparan, orang merasa tidak bisa makan, datanglah ke Basnas. Insya Allah ada bantuan. Kalau Basnas daerah tidak ada, pasti akan ada upaya yang lain yang kami lakukan. Sehingga jangan sampai ada viral orang meninggal karena kelaparan. Jangan sampai ada demikian. Kami merasa sedih kalau misalnya ada berita tentang itu karena takut tidak bisa makan, lalu mereka bunuh diri bersama-sama. Ya, itu. Itu yang selalu kami himbau, jangan sampai demikian. Karena sekali lagi kalau itu yang terjadi, kalau itu atas kesalahan kami, tidak ada informasi yang lengkap kepada mereka, kami merasa berdosa di situ. Itu yang berkali-kali kami sampaikan kepada teman-teman, tugas kita adalah mengentaskan kemiskinan dan sekaligus juga mensejahterakan umat. Jangan sampai ada umat yang merasa tercecer di situ, sekecil apapun. Maka selalu dalam sambutan-sambutan kami di daerah, tolong perhatikan mereka yang memang sangat membutuhkan. Sampaikan aja kalau ada orang yang merasa harus mendapatkan bantuan, merasa kelaparan, datang ke Basnas dan sediakan di kantor-kantor Basnas itu bantuan untuk sembako. Kita ingat beberapa bulan yang lalu ya kasus di Ngada, kalau Profesor mengikuti seorang anak yang mengambil jalan pintas karena dugaannya tidak bisa membeli buku. Nah, itu yang kami sayangkan sekali. Oleh karena itu kami juga segera melakukan cek ke sana, cuma kemudian sudah mulai banyak bantuan sehingga ya alhamdulillah, artinya Basnas memantau hal tersebut. Nah, di tempat-tempat yang lain yang sering begitu juga selalu kami minta supaya diprioritaskan untuk bantuannya. Baik. Prof, satu lagi yang juga menjadi pertanyaan tentang lembaga amil zakat swasta. Ini bagian berkolaborasi dengan Basnas, tapi kita akan bahas setelah jeda ya, Prof. Okay. Tetap bersama kami pemirsa, kami segera kembali.